Semua pihak menghadapi gelombang ketiga COVID-19 yang sudah di depan mata, bagaimana pula memastikan ketersediaan pusat isolasi terpadu bagi pasien tanpa gejala atau bergejala ringan, agar fasilitas kesehatan tidak kolaps. Kita bahas bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, kemudian Ketua Umum terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adip Humaydi, serta Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Hermawan Saputra. Selamat malam. Bapak-bapak, Pak Dante, Pak Adip, dan juga Pak Hermawan. Selamat malam, Mbak Safi. Saya mau ke Pak Dante terlebih dahulu, Pak Wamen. Saat ini kasus harian sudah naik lebih dari 100% dibandingkan bulan lalu. Ini terakhir ini sudah sampai di 32.000 kasus baru. Apa langkah yang jadi prioritas pertama pemerintah? Jadi tingkat penularan yang lebih mudah pada kasus Omikron ini memang sudah diprediksi dari awal. Sehingga peningkatan kasus yang sampai 100% hingga pada saat sebulan yang lalu atau beberapa saat yang lalu memang sudah kita prediksi, dan ini belum sampai puncaknya. Pada puncaknya beberapa negara itu mengalami kondisi membutuhkan kira-kira 40 hari sampai 60 hari. Berdasarkan kasus Delta yang ada dahulu, ketika kasusnya mencapai puncak di Pulau Jawa, maka Bali itu baru mencapai puncak sekitar 1 bulan. Dan mungkin kasus Omikron ini juga akan mencapai polanya sama, bahkan mungkin lebih cepat. Persiapan-persiapan harus sudah dilakukan, tapi yang lebih penting adalah memahami karakteristik dari varian Omikron ini. Bahwa walaupun peningkatan kasusnya meningkat, tetapi keterisian rumah sakitnya rendah. Sebagian besar bor rumah sakit yang terisi pada kasus Omikron ini didominasi oleh kasus-kasus yang asimptomatik dan kasus-kasus ringan. Sehingga mungkin kebutuhan kita atas rumah sakit untuk kasus Omikron ini tidak sebesar kasus Delta. Sehingga persiapan yang kita lakukan adalah melakukan protokol kesehatan yang baik dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta mempersiapkan beberapa hal penting. Yang menjadi hal penting yang utama pada rumah sakit sebenarnya bukan soal jumlah pasien yang akan masuk ke dalam rumah sakit, walaupun kasusnya meningkat, ini akan pasti juga akan meningkat secara kumulatif, tetapi bagaimana supaya tenaga-tenaga kesehatan tersebut tidak tertular sehingga rumah sakit tidak bisa berfungsi secara optimal. Oke, nah ini tadi sudah disampaikan apa yang saat ini jadi parameter pemerintah, kemudian bagaimana masyarakat bisa membantu untuk mengurangi penularan yang semakin masif karena Omikron ini cepat sekali menular. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab 3T pemerintah, testing dan juga tracing. Selama ini yang kami tahu dari data-data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan sendiri, untuk tes masih berada di kisaran 200.000, nggak naik-naik juga ini, Pak Dante. Ya, memang untuk kasus Omikron begitu cepat. Kita mengakui bahwa kita melakukan tracing pada kasus Omikron ini demikian sulit karena self-check pada kasus Omikron ini melebihi kemampuan kapasitas percepatan tracing yang kita akan bisa lakukan. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebenarnya bukan melakukan optimalisasi tracing yang untuk kasus-kasus yang belum teridentifikasi, tetapi bagaimana kita menghadapi isolasi pasien yang lebih baik untuk kasus-kasus Omikron. Pak Adip, saya beralih dulu ke Anda. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dante, keterisian rumah sakit saat ini masih tergolong rendah. Kalaupun ada yang diisi, isinya adalah mereka yang bergejala ringan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Pak Adip? Betulkah kondisinya seperti itu? Ya, jadi memang kalau kita bicara ketersediaan tempat tidur, ada 5 wilayah terus terang yang saat ini sedang ada kenaikan. Tapi ini belum dikonversi maksimal seperti halnya pada saat di bulan Juli, saat Delta itu naik. Artinya rumah sakit sudah menyiapkan untuk kapasitas tempat tidur, dan dia akan melakukan sebuah upaya untuk beberapa skenario. Skenario yang saat ini masih di skenario yang dengan lonjakan kasus biasa. Tapi kalau kemudian ini cenderung naik, maka akan konversinya akan disiapkan juga untuk kemudian masuk ke seperti yang pada persiapan di bulan Juli di tahun lalu. Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian kita semuanya, sehingga yang paling penting ini Mbak Sofi yang harus diingatkan kepada teman-teman di fasilitas kesehatan di rumah sakit, tolong juga dicek semua peralatan yang dulu pernah dipakai di bulan Juli, Agustus. Karena disitulah yang pentingnya. HFNC, NIV, terus kemudian ventilator dan sebagainya, yang memang pada saat di bulan Oktober, November kemarin sudah kasus turun, sekarang harus dipersiapkan semua. Jadi bukan hanya menyiapkan ketersediaan tempat tidur saja, tapi alat kesehatan juga harus disiapkan juga.
Oke, tapi betulkah saat ini kondisi rumah sakit memang diisi oleh pasien-pasien yang gejalanya tergolong ringan, Pak Adip? Ya, jadi memang ada satu pola yang kita dengan pengalaman di bulan Juli, maka masyarakat sekarang dengan kondisi yang dia OTG, kita sarankan untuk melakukan isolasi mandiri yang terpantau dengan sistem. Saya mengapresiasi upaya yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Karena pada saat kemudian kita dinyatakan positif, maka secara otomatis kita akan mendapatkan WA dari Kementerian Kesehatan dan kemudian direspon untuk melakukan sebuah konsultasi. Dan kemudian mendapatkan bantuan obat untuk isoman. Memang ini kemarin sempat ada lonjakan sehingga ada crash sebentar, tapi saya kira ini upaya yang patut kita apresiasi. Nah, sekarang perawatan memang dikonsentrasikan sebenarnya pada kondisi yang ringan, sedang, bahkan ke arah sedang berat. Ringan pun kalau mereka bisa terpantau dengan baik, tidak perlu masuk rumah sakit. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat kemudian berbondong-bondong ke rumah sakit, sehingga akhirnya terjadi disaster di UGD seperti yang terjadi pada bulan Juli. Baik. Nah, upaya edukasi ini yang harus terus kita lakukan, isolasi mandiri terpantau ini yang harus kita tingkatkan, dan triase community. Masyarakat harus bisa memilah kapan dia harus datang ke rumah sakit. Pak Hermawan, kalau dari sudut pandang kesehatan masyarakat, apa yang bisa Anda tanggapi dari baik pernyataan Pak Dante maupun respons dari Dr. Adip? Iya, pertama kita berkaca pada kejadian Januari 2021. Ini mengingatkan saya pada angka itu. Di akhir Januari 2021 yang lalu, itu juga sekitar 160.000 kasus aktif. Sekarang kita 130.000. Hari ini ada kenaikan sekitar 33.000. Kemarin 32.000, kemarinnya 17.000. Artinya dalam waktu 3 hari ini ada lebih dari 70.000 kasus aktif ya, bertambah. Jadi kalau misalnya kita melihat 3 hari ke depan dengan konsistensi laju yang terus menanjak ini, boleh jadi kita sudah menyentuh angka psikologis, yaitu 260.000 kasus aktif. Nah, waktu Juni-Juli ketika kasus mencapai 260.000 kasus aktif, itu sudah mulai terjadi overcapacity atau stagnasi di Vaskes. Nah, yang membedakan tentu saja karena sekarang variannya adalah Omikron pemicu kenaikan kasus, maka severity case-nya lebih rendah daripada Delta. Nah, kemungkinan besar hemat kami untuk kasus Omikron ini baru akan sangat mengkhawatirkan apabila kasus aktif lebih dari 300.000 kasus aktif. Jadi potensi adanya pemerataan kasus terjadi, orang-orang yang sekarang boleh jadi sudah divaksin itu lebih terjaga, tetapi kita juga masih punya PR besar untuk lansia dan komorbid karena cakupan vaksinasi dosis kedua masih di bawah 50%. Nah, maka itu kalau kita sudah menyentuh kasus 300.000 kasus aktif, dan itu boleh jadi akan terjadi dalam satu minggu ke depan dengan laju kenaikan lebih dari 30.000 kasus per hari ya. Jadi kalau 1 minggu ke depan kita tidak melakukan upaya yang signifikan menuju flattening the curve atau pelandaian kurva, maka tentu saja kita pun akan mendapatkan kepayahan ya, atau tekanan pada vaskes kita, dan itulah gunanya sekarang kita paralel melakukan kampanye edukasi kembali kepada protokol kesehatan yang minimal 5M, tetapi di sisi lain juga harus ada intervensi kebijakan yang sifatnya kuat untuk juga menghambat laju transmisi yang berkonsekuensi terhadap kenaikan kasus ini, Mbak Sofi. Oke, tadi kan sudah disampaikan bahwa sejak beberapa hari ini sebenarnya dari pemerintah bahwa keterisian rumah sakit saat ini memang masih banyak diisi oleh pasien yang sebenarnya gejalanya ringan dan bisa mendapatkan perawatan tanpa harus berada di rumah sakit. Pertanyaannya kemudian, kalau mereka tetap membutuhkan perawatan walaupun ringan, apakah kita sudah memiliki isolasi terpadu atau isolasi terpusat yang memadai? Akan dijawab oleh para narasumber saya sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.